cerita masa lalu itu nggak bisa kita ubah kejadiannya. Kalau misalkan ada orang yang depresi ya, kita juga jangan langsung judgement, bilang kamu itu kurang iman, kamu ini kurang berdoa. Ya, betul. Saya ini depresian, saya ini anxiety, saya ini mood swing, ya tolonglah ngertiin saya, jangan begini begitu. Halo, selamat datang di acara talk show kali ini dengan saya, Apoteker Anjani, sebagai produk eksekutif PT Novel Pharmaceutical Lab. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, mungkin saat ini kita sering mendengar di sekitar kita banyaknya berita terkait kasus depresi. Nah, depresi tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat kita sepelekan karena hal tersebut dapat membahayakan diri seseorang. Contohnya seperti terhambatnya aktivitasnya sehari-hari, bahkan jika tidak segera ditangani, hal tersebut dapat membahayakan jiwa seseorang. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui terkait depresi itu apa dan bagaimana cara kita menangani depresi tersebut. Oleh karena itu, mungkin kita bisa langsung saja membahasnya kali ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Darmawan, spesialis kedokteran jiwa. Halo Dr. Darmawan, bagaimana kabarnya dok hari ini? Halo Mbak Anjani, sehat? Baik-baik. Baik dok, mungkin kita bisa langsung saja ya membahas terkait topik kita hari ini, yaitu depresi. Jadi sebenarnya depresi itu apa ya dok? Ya, jadi memang depresi adalah gangguan suasana perasaan. Jadi adalah gangguan mood ya. Biasanya orang bilangnya gangguan mood. Nah, jadi sebetulnya nggak semua gangguan mood itu masuk depresi. Dia ada kriterianya juga. Depresi itu paling tidak 2 minggu berturut-turut moodnya terdepresi, sedih ya. Nah, itu bisa kita duga ada depresi, dan biasanya itu muncul moodnya turun itu juga bukan karena ada pencetus yang jelas. Kalau misalnya ada kedukaan misalnya, orang sedang berduka kemudian moodnya 2 minggu turun, itu tidak otomatis dia depresi, karena itu kan memang kita sebutnya sebagai gangguan penyesuaian. Jadi ada kedukaan lalu memicu rasa sedihnya itu. Nah, biasanya kalau depresi bisa muncul tanpa ada penyebab, tetapi moodnya turun terus-menerus selama minimal 2 minggu. Nah, di antara itu ada lagi gejala yang mayor dan gejala minor. Jadi misalkan diikuti oleh kehilangan minat. Jadi selain dia moodnya turun, dia sedih, atau merasa jenuh, bosan, monoton, terus kehilangan minat. Jadi dia itu nggak bisa merasakan enjoy-nya, misalnya dia melakukan hobi, hal-hal yang biasa dia itu suka, walaupun dia lakukan dia nggak merasa suka lagi. Kemudian mudah lelah, ya dengan aktivitas sedikit aja dia mudah lelah, capek terus. Lalu gejala-gejala ikutan yang lainnya juga misalnya seperti dia itu ada gangguan makan. Biasanya kalau awal-awal masih ada stresnya, dia makannya banyak. Tapi kalau dia udah depres, biasanya malah dia nggak nafsu makan. Lalu ada susah tidur, biasanya tidurnya terbangun malam hari, nggak bisa tidur lagi. Kemudian atau dia merasakan maunya tidur terus. Tadi kan ada gejala lack of energy ya, cepat lelah. Jadi dia tidur terus. Kemudian pandangan masa depan yang pesimis. Bahkan sampai ada ide bunuh diri. Ya, dia mau mengakhiri hidup karena sudah merasa helpless, sudah dapat dibantu. Akhirnya dari helpless juga dia hopeless. Nah, kemudian juga gejala somatik juga bisa. Misalnya dia ada keluhan kembung-kembung, sakit kepala, sakit pinggang, ya gitu, ikutan-ikutan yang menyertai gejala utama yang tadi, yang moodnya depresi, sedih, segala itu. Ya, jadi sebetulnya gini, anak sekarang itu gampang bilang dikit-dikit depres. Ya, sebetulnya belum tentu itu dia masuk ke dalam depresi mayor. Ya, bisa aja tadi gangguan penyesuaian dengan depresi. Atau bisa juga nanti kita ketemu yang namanya gangguan campuran depresi dengan kecemasan. Atau ada juga yang lebih dominan cemasnya, jadi gangguan campuran cemas dengan depresi, seperti itu. Jadi ya memang banyak variasinya, banyak tipenya ya. Ya, jadi untuk depresi sendiri jenis-jenisnya ada banyak ya dok, dan gejalanya juga tentu berbeda-beda ya dok. Selain itu untuk depresi apakah ada kaitannya dok dengan cemas?
Ya, jadi ada orang yang misalkan pencemas ya, dasarnya dia pencemas. Dia bawaannya itu selalu mempunyai thinking error ya, misalnya selalu berpikirnya hitam putih atau berpikirnya harus gitu ya. Itu kan termasuk thinking error yang banyak ditemukan ya. Nah, ketika dia pencemas seperti itu, maka dia akan lama-lama capek, exhausted ya, karena dia mesti mengatasi kecemasannya itu. Kemudian dia merasa gagal atau merasa kurang dan lain-lain itu campur terus, terakumulasi sampai akhirnya dia bisa menjadi down, menjadi depres. Nah, jadi disitulah makanya tadi juga saya sebut ada tipe yang gangguan campuran cemas dengan depresi. Jadi bisa aja muncul barengan begitu. Dan ini memang nanti berdampak pada pengobatan ya. Bukan hanya pengobatan dari segi obat, tetapi juga bagaimana kita melakukan psikoterapi ke pasiennya. Karena apa itu psikoterapi? Itu terapi tentang psikologis yang patologis, jadi psikopatologis. Seperti tadi, cara berpikir yang salah, mindset yang salah, cara coping terhadap stres yang salah. Nah, dari situ sering sekali nih kita ketemu. Makanya biasa kalau dalam pengobatan depresi, kita berikan obat antidepresan, kemudian dikombinasi dengan obat anti cemasnya untuk awal-awal. Nanti begitu depresinya sudah teratasi, anti cemasnya bisa kita stop karena dia sudah mempunyai efek memperbaiki mood maupun juga memperbaiki rasa kecemasannya gitu. Oh iya dok. Nah mungkin di sekitar kita banyak yang mendiagnosis diri sendiri nih dok, atau bahkan mereka tidak sadar jika mereka itu mengalami depresi. Nah untuk mengetahui tanda ataupun ciri seseorang akan mengalami depresi itu seperti apa ya dok? Nah ini dia, depresi ini kan sebetulnya mesti ditegakkan oleh kita para profesional karena tadi depresi yang mana ini? Lalu kalau dia bilang depresi, apakah itu maksudnya depresi mayor? Atau sebetulnya itu cuma gangguan penyesuaian tadi dengan afek yang depresi. Nah oleh sebab itu kalau orang awam ngelihatnya tuh paling tidak ngelihat tanda-tanda aja seperti misalnya nggak ada gairah, nggak ada energi, kehilangan interest, ya. Kemudian mungkin menarik diri, ya. Nah, ada perubahan perilaku di situ. Nah dari situ kemudian kita bisa menyarankan nih untuk coba diperiksakan. Nanti kan kita akan tanyakan lagi, kita periksa lagi, tanyakan lagi gejala-gejala semuanya. Kalau perlu, kita juga ada misalkan kuesioner. Sebenarnya kalau kuesioner ini bisa dicari juga di Google. Ya, misalkan Hamilton Depression Rating Scale gitu ya. Nah, cuman jeleknya gini kalau di kuesioner, kalau diisi sendiri. Ketika orang itu mau membenarkan dirinya depresi, dijawabnya semua jelek-jelek semua. Kalau dia denial bahwa dirinya depresi, dijawabnya bagus-bagus semua sama dia. Wah, iya. Nah, kalau kita periksa kan kita akan tanyakan. Kita tanya, kemudian kita akan tanda kutip bisa cross check kan dengan pertanyaan itu. Ada pertanyaan jebakannya, cocok enggak yang dia tak jawab yang tadi dengan yang sebelumnya, ya kan? Jadi akan lebih akurat gitu. Jadi memang hati-hati ya Google ini, kalau pasien tuh kalau sering kali ngeliat Google ya, nanti keluar semua gejala itunya, diagnosisnya. Dokter saya ini bipolar, depresi juga, cemas juga, BPD juga. Ya kalau orang bipolar udah pasti kan ada fase depresinya. Kalau dia di bipolar ya bipolar aja lah, tinggal bipolar yang mana. Jangan udah bipolar ada depresi lagi gitu, ya kan? Kan bagian dari bipolarnya. Walaupun bisa aja pada suatu saat bipolarnya nggak muncul, nggak nyata, depresinya aja yang nyata, ya bisa aja kayak gitu. Nah, tetapi makanya kita mesti pastikan dulu lah. Ya, kalau nggak tuh jadi kadang-kadang anak sekarang itu saking aware sama mental health digunakan untuk excuse. Ya, betul. Oh, saya ini depresian, saya ini anxiety, saya ini mood swing, ya tolonglah ngertiin saya, jangan begini begitu. Lah ya siapa yang mau ngertiin kita di era kompetisi global kayak begini, ya kan? Kita yang mesti bisa adaptasi dan fight dengan mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita gitu ya. Jadi hati-hati juga itu.
Jadi penting ya dok, untuk biar kita tuh nggak boleh self-diagnose sendiri, karena takutnya nanti bakal salah diagnosis dan malah melabeli diri sendiri ya dok. Betul. Mending langsung datang aja ke ahlinya ya dok Iya, untuk melakukan mending cari screening. psikiater terdekat ya kan, untuk dilihat gitu. Kalau nanti ada orang bilang ke psikiater kan mahal, ya nggak juga. Karena kan sekarang kalau mau ke psikiater yang mau pakai BPJS bisa, ya kan. Kemudian kalau misalkan mau datang ke dokter praktek swasta, menurut saya sih nggak mahal, tarifnya hampir sama, bahkan sama dengan dokter spesialis lainnya yang cuman mungkin ketemu periksa cuman 10 menit. Kalau psikiater bisa setengah jam, 40 menit, ya kan. Jadi sebetulnya kalau dibilang ke psikiater mahal itu enggak, ada sama aja karena psikiater itu kan dokter spesialis juga. Iya betul dok. Gitu. Nah terkait depresi sendiri dok, untuk depresi yang sulit untuk dihilangkan itu bagaimana ya dok cara menanganinya? Oh ya, jadi ada itu depresi yang disebut dengan depresi resistant to treatment. Jadi kita udah kasih obat antidepresan, kita udah kombinasi dari first line treatment, kita kasih kombinasi second line treatment, lalu kita kombinasi dengan mood stabilizer misalnya, lalu kita kombinasi dengan dosis kecil antipsikotik, tapi ternyata masih belum efektif ngangkat dia punya mood. Ya, dia belum balik lagi ke dirinya semula ya, semangatnya, motivasinya, energinya ya. Nah, biasa kita akan berikan terapi tambahannya, seperti misalnya kita bisa berikan repetitive transcranial magnetic stimulation. Jadi diberikan, kita ukur dulu dosisnya, diberikan sejumlah dosis magnet, itu diberikan rangsangan ke kepala ya. Jadi ada alatnya melampaui tengkorak, dia masuk ke otak. Jadi dia merangsang electrical di otak sehingga nanti naik ya moodnya. Tentunya obat tetap diberikan karena kan tadi kan basisnya kan adalah yang sulit diterapi kan. Jadi obat sudah masuk. Nah kemudian kalau misalkan yang ada ide bunuh diri juga bisa seperti itu, tapi memang kalau pakai magnet dia kan lebih intensitasnya lebih ringan, sehingga mesti diberikan beberapa kali dan agak nggak instan gitu loh. Nah kalau yang mau bunuh diri kadang-kadang kalau dia membahayakan, kita langsung berikan rangsangan listrik. Jadi kita berikan sejumlah dosis listrik ke otak, itu cepat sekali langsung menghilangkan ide bunuh diri. Ya jadi cuma lebih repot ya, kita mesti periksa dulu, kita bius dulu pasiennya, setelah dibius baru kita kasih stimulasi listrik. Kalau magnet nggak usah dibius, ya nggak usah dibius, nggak usah puasa, pasiennya itu bisa langsung diberikan magnet tadi yang repetitive transcranial magnetic stimulation. Nah jadi ini kalau ada ide bunuh diri ini termasuk kegawat daruratan nih, ya kita mesti tangani dengan cepat. Jangan sampai nanti betul-betul kebablasan, dia beneran percobaan bunuh diri, selain bisa meninggal, bisa juga terjadi kecacatan. Ini akan lebih susah kita mengatasinya. Nah, jadi tujuan dari alat bantu ini untuk untuk mengatasi depresi yang sulit diterapi tadi itu adalah, kalau bahasa saya suka kasih analogi nih, bagaimana melumpuhkan ingatan, kayak lagunya Geisha itu. Oh, iya. Gitu. Lumpuhkan ingatanku, hapuskan memori tentang mau bunuh diri. Oh iya benar. Gitu ya. Jadi atau memori-memori jelek lainnya yang membuat moodnya down seperti itu. Jadi disinilah peran psikiater sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa, bagaimana mengintervensi fungsi otak. Jadi hardware-nya ini kita mesti betulin dulu nih supaya error pikiran, distorsi pikiran itu dia kerjanya oke dulu. Setelah kerjanya oke, baru psikoterapi masuk di situ. Seperti kita install ulang program, diprogram ulang cara dia berpikir, berperasaan, menghadapi stres, beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga ini penting, kenapa? Karena ini akan mencegah kekambuhan. Nah, kenapa saya katakan ini penting? Karena banyak pasien kita itu asal udah enak dikit, dikasih obat enak dikit, dia putus obat langsung. Padahal sumbernya belum selesai, permasalahannya belum selesai, belum diinstal ulang nih. Mesti bagaimana dia menghadapi itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini kita mesti obati depresi sampai tuntas. Jangan misalnya
depresi tapi cuma 80% pulihnya, belum sampai betul-betul dia seperti semula. Nah, hal lain yang harus diperhatikan pada depresi parubaya, kalau pada laki-laki nih yang dulunya belum pernah ada riwayat depresi, itu bisa juga kita temukan kasus ada hipogonadism. Hipogonadism itu adalah di mana testosteronnya turun, ya rendah. Kadar testosteron yang rendah pada laki-laki itu mempunyai gejala yang mirip dengan depresi. Sama gejala-gejalanya, hilang minat, lack of energy, segala macam, termasuk libido menurun. Orang depresi juga gitu, ada libido menurun. Ya, ada gangguan seksual. Nah, ini kalau testosteronnya rendah, maka kita juga mesti obati nih testosteronnya ini. Ya, biasa bisa kita kasih tambahan terapi testosteron. Biasa kalau kayak gini, saya akan kerjasama dengan androlog untuk ngecek lagi ada nggak sumber lain yang menyebabkan testosteronnya rendah. Ya. Kalau pada wanita itu biasanya juga mengalami gangguan emosional, gangguan depresi pada saat dia klimakterium, ya mulai masuk menopause gitu ya, ada keluhan fisik, hot flashes. Nah ini juga sering terjadi dan harus kita tangani apabila perlu. Nanti biasanya dengan kalau kita di Smart Mind Center tuh ada seksolog, androlog juga yang bisa menangani masalah bukan hanya laki-laki tetapi juga masalah disfungsi seksual pada wanita. Ya. Nah kemudian anak kecil bisa nggak depresi? Anak kecil juga bisa depresi, tapi biasanya kalau anak kecil dia nggak bisa secara verbal mengutarakan perasaan dia murung kayak gitu. Tapi kelihatan misalkan dia lebih cenderung main game dulu maunya, males ngapa-ngapain, menarik diri di kamar, bergaulnya sama yang lebih kecil, nggak berani, nggak pede sama yang lebih tua atau sebayanya. Nah, jadi kita mesti amati dan kita juga misalkan kalau dia nggak bisa ungkapkan, mungkin kadang kita suruh dia gambar, bagaimana dia menggambar orang, ya menggambar, misalkan kita suruh gambar orang, gambar rumah, lalu warnanya yang dia pakai, ya seperti itu. Ya itu biasanya nanti kita assess ya bersama. Jadi memang depresi itu bisa kena pada usia anak-anak, terus usia produktif, banyak yang mengalami krisis eksistensial. Nah, seperti Mbak Anjani ini kan, sekarang mulai karir, lalu nanti naik pangkat, lalu bertanya, apakah ini saya akan terus berkarir di farmasi atau saya mau juga berkarir sebagai apoteker klinis. Nah, itu kan persimpangan itu. Persimpangan. Nah, itu eksistensial itu kadang-kadang juga bikin orang jadi akhirnya bingung, lalu aduh gimana ini? Gitu, mulai agak down gitu ya. Itu tapi biasanya kan kita nggak, mudah-mudahan itu jangan sampai jatuh ke depresi mayor, paling gangguan penyesuaian aja. Kemudian lagi nanti yang udah menjelang tadi parubaya, kemudian pensiun ya, yang hubungannya dengan post power syndrome, kemudian lagi yang berhubungan dengan nanti udah mulai di atas 60, 65 ke atas ya, hati-hati membedakan depresi dengan kepikunan demensia. Nah, demensia itu kan penyakit, bukan wajar udah tua ya memang udah lupa gitu. Ya, ada orang tua sampai 90-an ingatannya masih kinclong. Ya, itu yang mesti kita bedakan, kita mesti cek. Ya, jadi emang luas sekali depresi itu. Jadi depresi itu emang bisa dialami oleh siapa saja ya dok, tidak mengenal usia, tidak mengenal gender. Selain itu mungkin masih banyak di sini yang bingung dok, cara membedakan antara stres dan depresi. Mungkin stres bisa dialami oleh siapa saja. Misal di saat kita menghadapi suatu masalah di pekerjaan, di rumah, ataupun yang lainnya. Nah itu cara membedakan antara stres dan depresi itu bagaimana ya dok? Kalau stres itu kita butuhkan sebetulnya, sejauh stresnya itu bukan stres yang distress. Jadi yang namanya eustress, kita perlu eustress itu untuk memicu kita achieve sesuatu. Jadi ada target, ada ulangan, ada ujian, ada tes, itu semua bikin kita stres. Tetapi stres itu yang buat kita menghasilkan sesuatu. Nah itu yang disebut dengan eustress, itu bagus. Tetapi kalau itu melampaui, kita punya ambang batas toleransi terhadap stres tadi, terhadap stresor tadi, itu bisa masuk ke dalam yang disebut dengan distress. Nah, distress ini yang bisa bikin penyakit. Apakah itu jadi pencemas,
ataukah akhirnya dia down jadi depresi. Jadi stres itu asal katanya adalah tekanan. Jadi semua tekanan nanti itu bisa mengarah kepada mood yang akhirnya down, depresi, atau bisa juga mengarah kepada suatu kecemasan. Tadi kan ditanyain juga bahwa gimana hubungannya kecemasan dengan depresi. Iya. Nah, sekarang yang penting bagaimana ngebedain cemas sama depresi. Depresi itu bahkan sampai punya ide bunuh diri kan. Satu lagi ada yang depresi kalau berkepanjangan memicu psikotik. Psikotik itu kayak halusinasi, ya, kayak ilusi ya, jadi dengar suara-suara atau ngeliat segala macam seperti orang gangguan schizofren. Nah, kalau depresi itu dia putus asa, ya, dia menyesali yang terjadi dan lain sebagainya. Relatif kalau kita lihat secara timeline waktu dia ada menyesali masa lalu. Kenapa dia mau bunuh diri? Dia udah nggak peduli sama masa depan. Ya udah mati-mati aja lah. Tetapi kalau cemas, orang yang anxiety itu lebih fokus kepada, aduh nanti gimana nih? Nanti kalau gitu gimana nih? Nanti kalau gini gimana nih? Aduh, andaikan begini gimana? Andaikan begitu gimana? Nah, jadi dia lebih fokus, lebih concern sama masa depan. Jadi dia selalu hidupnya di masa depan. Belum terjadi dia udah prediksi, dia udah kira-kira. Gitu. Jadi itu kita ngebedain ya. Kalau ada campuran, ya tentunya ada campuran, ada gejala dia takut di masa depan, juga ada gejala dia merasa udah putus asa. Nah itulah di situ ada campuran antara depresi dengan ansietas. Sehingga kadang orang ada istilahnya ya, depresi dengan ansietas itu seperti koin. Satu koin tapi ada dua sisi, jadi barengan seperti itu. Jadi yang utamanya maksudnya stres di sini lebih ke ansietas yang kita mesti bedain. Tapi kalau arti stresnya sendiri sebetulnya netral, semua tekanan atau stresor itu adalah stres. Oh, begitu ya dok. Gitu. Jadi terkait pengobatannya sendiri juga akan berbeda-beda ya dok untuk setiap orang? Beda. Jadi pengobatan itu sebetulnya tailor made. Tailor made itu diukur, kalau kita ke tailor kan diukur, baju kita tiap orang kan beda ya, mesti pas gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Kalau paket hemat pukul rata biasanya, nah, ya kan, beli di Dep Store pukul rata SML, kurang pas. Jadi itu kita mesti tailor made ya, sehingga kita mesti utamakan dulu yang mana antidepresannya, kemudian kita mesti kasih combine dengan anti cemasnya, lalu anti cemasnya disetopin, terus kapan kadang-kadang anti cemasnya diberikan, kapan kadang-kadang kita mesti berikan mood stabilizer misalnya untuk membantu efek dari antidepresannya, kapan kadang kita berikan stimulan untuk bikin lebih semangat membantu antidepresannya, kapan kita mesti mungkin memberikan kombinasi dengan antipsikotik untuk ngeblok dia punya pikiran-pikiran negatifnya, atau pop up istilah pasien tuh suka pop up loh dok, itu saya lagi nggak pikirin pop up itu ya kan, jadi kan mesti di close kan repot ya. Jadi bagaimana kita mesti buat blok itu, ketika itu udah kita lakukan, kita udah cek semua efektivitasnya, kita ukur masih kurang, kapan kita masuk ke dalam pengobatan depresi yang susah diterapi tadi dengan tambahan modalitas stimulasi atau neurostimulasi seperti TMS, ECT, atau bahkan sekarang juga ada ketamin, jadi dalam bentuk S ya, dengan enantiomer S, jadi S-ketamin. Nah, S-ketamin ini beda ya sama yang ketamin, racemic ketamin yang ada artis yang kemarin gembar-gembornya di Amerika itu masih penelitian, di Singapura juga masih diteliti yang racemic ketamin. Walaupun kita juga di sini meneliti efektivitasnya gimana, karena jangan sampai nanti ada adiksi. Tapi kalau S-ketamin itu disemprotkan di hidung itu sudah oke, tidak ada efek adiksi. Seperti itu. Ya, dok. Selain itu, apabila ada orang terdekat kita nih dok mengalami depresi atau cemas ataupun gangguan jiwa lain, bagaimana sih dok cara kita menanganinya atau bahkan mensupport mereka nih dok? Soalnya kan emang masih banyak stigma-stigma kan di masyarakat. Itu bagaimana ya dok? Iya, jadi kalau misalkan ada orang yang depresi ya, kita juga jangan langsung judgement, bilang kamu itu kurang iman, kamu ini kurang berdoa. Sebetulnya kamu sendiri yang nggak mau sih, kalau kamu mau pasti bisa. Jangan langsung kayak gitu ya. Atau memberikan suatu toxic positivity gitu ya. Wah, kamu baru segini aja, udah ini dulu, saya ngalamin lebih berat. Jangan gitu. Nomor satu, dekati dulu dengan empati, rasakan dulu posisi dia gimana. Nah dari situ kita coba ajak untuk dia berpikir lebih logis dan minta bantuan profesional. Karena kalau dia udah jatuh depresi, kalau nggak dibenerin dulu hardware-nya, kita mau masukin
pandangan, mengubah cara pikirnya dan lain sebagainya itu sulit. Ya. Nah biasanya kalau ada yang mulai punya ide, udah mendingan mati aja deh. Belum kepikiran mau bunuh dirinya kayak gimana, tapi udah punya ide mati karena nihilistic, hopeless gitu ya. Kita coba bilang ya, bahwa hidup itu sebetulnya cerita. Cerita masa lalu itu nggak bisa kita ubah kejadiannya. Tetapi bagaimana kita mengubah ceritanya dengan memberikan hikmah dari kejadian, ya, itu bisa mungkin. Nah, cerita itu nggak berhenti di situ. Cerita itu berlanjut sampai saat kini. Saat kini yang penting, kalau kata gurunya si Po, Kung Fu Panda. Ya. Nah, saat kini yang penting adalah pilihanmu saat ini. Bukan masa lalumu, tetapi pilihanmu saat kini untuk melanjutkan cerita dari masa lalu, masa kini, terus ke depan kita mau apa cerita dalam hidup kita. Kita mau perbaiki dengan apa, kita mau bikin seperti apa untuk achieve sesuatu yang meaningful. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan, kita coba tata ulang, kita coba buat ceritanya tuh mau bagaimana, ke arah mana gitu. Yang lalu diperbaiki nih cara pandangnya, cara kita menyikapi kejadian yang lalu, ya. Nah setelah itu ya kita coba, kita juga jangan, kita biarkan dia untuk curhat nggak apa-apa. Tapi kalau kita biarkan dia curhat berulang-ulang, diulang-ulang juga itu nggak tepat juga, ya. Malah itu akan menambah luka, itu kan jadi ditanemin, diinget-inget terus yang jeleknya, ya kan, itu kan nggak bagus, ya. Curhat aja nggak menyelesaikan, jadi kita mesti ajak move on. Nah ya, nggak bisa curhat doang nggak move on. Nah dari situlah kemudian diajak ke profesional, ya. Jadi ya jangan bilang psikiater itu dokter orang gila, ya. Jadi yang datang sekarang itu yang cantik-cantik kayak Mbak Anjani, yang datang berobat itu sekarang muda-muda karena udah ya, lihat di media sosial, ya kan. Anak-anak muda sekarang lebih aware, lebih tahu. Kalau yang seusia saya ke atas itu taunya cuman doa gitu. Ya bukannya saya bilang doa nggak berguna, tetapi doa itu juga jangan salah doanya. Nah kalau orang doanya tiap kali berdoa selalu tidak lupa menyisipkan 10 permintaan, 10 ketidakpuasannya kepada Allah, ya nggak puas-puas gitu. Jadi salah tanemin gitu. Nah satu lagi tentang hipnoterapi. Ya, orang kalau depresi berat nggak bisa, susah di hipnoterapi, nggak efektif. Tapi kalau dia depresi ringan, cemas ringan, ya, asal dia mau ngikutin, nah itu bisa. Bukan berarti depresi berat nggak bisa dihipnosis, semua bisa dihipnosis, tetapi kan kita mau pilih yang lebih efektif mana. Jangan kita buang waktu, susah diinduksi, dia nggak bisa konsen ngikutin kita, ya kan, buang waktu. Nah itu salah satu teknik itu juga kita bisa tambahkan, ajarin misalkan relaksasi progresif, lalu kita tanamkan sugesti, ya. Dalam kita menerapkan hipnoterapi itu. Jadi ini saya singgung karena banyak pasien tiba-tiba datang, dok saya minta hipnoterapi, ya kan. Saya lihat depresi kayak gini, ngomong masih diulang-ulang, pikiran pop up-nya masih banyak. Yang ada begitu dihipnosis dia teriak, pop up-nya keluar semua, ketidakpuasannya segala macam. Ya jadi tadi jangan mendiagnosis sendiri, self-diagnosis, dan juga jangan menterapi diri sendiri. Dok saya minta resep obat ini, dok saya minta di ini, ya kan. Kita mesti lihat keunikan masing-masing. Iya betul, mending langsung screening saja ya ke psikiater. Ya, jadi mungkin bisa datang ke psikiater atau ke psikolog klinis terdekat dulu juga boleh, ya. Tapi sekarang kan psikiater atau dokter umum, ya, dokter umum di FKTP di puskesmas juga sekarang kita latih untuk mengenali tanda dan gejala. Apabila ini arahnya ke depresi, ya nanti akan dirujuk ke psikiater gitu. Oke, baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu merasakan apa yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Darmawan, mungkin bisa saja langsung datang ke psikolog terdekat ataupun ke psikiater terdekat. Sekian dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam sehat jiwa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik.